Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas kelompok ruang kolaborasi, yaitu tentang integrasi konteks sosio-kultural dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di Banten. Kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 10 kelas 39E. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Bapak Daud Ahmadi dari SDN Ciparai. Yang kedua yaitu Ibu Yayah Fitriah dari SNPN 2 Padarincang. Nah, selanjutnya yaitu saya sendiri, Yaro, dari SDN Garung, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Selanjutnya yaitu Ibu Ria Hairiah dari SDN Ciomas 3. Ada juga selanjutnya Ibu Nur Suryaningsih dari SDN Cibojong 1, Ibu Mas Renah dari SDN Anyar 4. Selanjutnya yaitu Ibu fasilitator dari kelompok kami yaitu Ibu Laksmi Indrawati dan pengajar praktik Bapak Aliuddin. Nah, berikut pemaparan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang terintegrasi dengan sosiokultural. Yang pertama yaitu mengenai pokok pikiran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berbasis karakter dan kreativitas sesuai kearifan lokal akan mencerminkan dan menghormati kebudayaan lokal sambil memberikan bekal yang relevan untuk menghadapi tantangan global. Dengan begitu akan tercipta individu yang berdaya, memiliki identitas kuat, dan siap berkontribusi pada masyarakat. Selanjutnya yaitu peran penting lingkungan sosial dan budaya. Kekuatan sosial kultural memiliki dampak yang besar dalam membentuk karakter dan perilaku anak-anak. Analogi biji jagung Ki Hajar Dewantara menggambarkan betapa pentingnya lingkungan yang memberikan sinar matahari, yaitu pengetahuan, dan air, yaitu dukungan untuk pertumbuhan yang optimal. Lingkungan yang kaya akan budaya dan nilai-nilai lokal dapat menjadi pendorong utama pembentukan karakter anak-anak. Selanjutnya yaitu kaitan sosial budaya yang dipilih dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Banyak sekali sosial budaya yang ada di Serang, diantaranya adalah panjang mulut, pencak silat, ngeriung, rampak bedug, dan lain sebagainya. Kaitan dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara yaitu pembentukan karakter, berpusat pada murid, menuntun murid, menanamkan benih kebudayaan. Nah, setelah kelompok kami berdiskusi, kami memilih satu budaya daerah Banten yaitu rampak bedug. Kesenian yang satu ini merupakan kreasi seni permainan alat musik bedug yang khas dari daerah Banten, namanya rampak bedug. Bedug atau bedug merupakan gendang besar yang asal muasalnya berfungsi sebagai media informasi. Kemudian oleh warga Banten, bedug tersebut digunakan sebagai alat musik dalam perayaan rampak bedug. Kata rampak mengandung arti serempak, jadi rampak bedug memiliki arti seni bedug dengan menggunakan waditra, yaitu bentuk fisik alat musik tradisional, berupa banyak bedug yang ditabuh secara serempak, sehingga menghasilkan irama khas yang enak didengar. Nah, berikut ini adalah cuplikan tarian atau kesenian rampak bedug. Selamat menyaksikan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan kepada peserta didik. Yang pertama yaitu nilai religius, yang kedua nilai gotong royong atau kerjasama, yang ketiga adalah nilai cinta tanah air, yang keempat yaitu nilai berkebinekaan global. Berikut adalah pemaparan nilai-nilai luhur. Yang pertama yaitu nilai religius. 1. Bedug digunakan sebagai penanda datangnya waktu maghrib. Yang kedua yaitu pemain rampak bedug menggunakan pakaian yang menutup aurat.
Yang ketiga, mengucapkan sholawat di tengah penampilan. Yang keempat, bedug digunakan untuk menyemarakan bulan suci Ramadan dan takbiran pada hari raya Lebaran. Penerapannya, murid terbiasa bersikap sesuai dengan nilai-nilai keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, berdoa sebelum belajar ataupun memulai kegiatan atau sebelum latihan rampak bedug. Nah, yang kedua yaitu nilai gotong royong. Nilai gotong royong memiliki makna yang pertama yaitu menumbuhkan jiwa kolaborasi dan kerjasama. Yang kedua yaitu ditabuk serempak sehingga menghasilkan irama yang khas dan enak didengar. Yang ketiga yaitu perpaduan tari dan musik agar menghasilkan gerakan yang selaras. Penerapannya, murid mampu bekerja sama dan berkolaborasi dan dapat menghargai orang lain. Contohnya, menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi ataupun sedang bekerja sama dalam gotong royong atau dalam pekerjaan lainnya. Yang ketiga yaitu nilai cinta tanah air. Nah, nilai ini memiliki makna yang pertama yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap kesenian tradisional. Yang kedua yaitu tidak asal ikut-ikutan akan budaya internasional. Penerapannya, murid tidak malu dan gengsi menunjukkan rasa cinta terhadap budaya dan kesenian tradisional. Contohnya, murid mau belajar seni rampak bedug. Yang selanjutnya yaitu nilai berkebinekaan global. Artinya, pertama, murid dapat melestarikan budaya lokal di daerahnya. Yang kedua, melestarikan warisan budaya nenek moyang dan menghargai budaya daerah lainnya. Yang ketiga, tidak menutup diri untuk mempelajari budaya dari luar daerah. Penerapannya, murid mau melestarikan budaya di daerahnya. Contohnya, murid mau mempelajari tentang kesenian dan budaya daerah sendiri dan daerah lainnya. Salah satunya mau berlatih seni rampak bedug. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, gaya hidup modern yang mengurangi minat terhadap budaya dan kesenian tradisional. Solusinya yaitu edukasi dan promosi yang lebih luas tentang pentingnya menjaga dan memperkenalkan budaya lokal serta membangun kolaborasi antara komunitas pemerintah dan lembaga budaya untuk mempromosikan dan memelihara kesenian di daerah Banten. Yang kedua yaitu terbatasnya kemampuan guru dalam penguasaan seni rampak bedug, biaya yang cukup besar untuk alat dan penyelenggaraannya. Solusinya yaitu guru harus mau mempelajari lebih dalam tentang seni rampak bedug atau mau mendatangkan narasumber ahli seni, menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan teman sejawat, kepala sekolah maupun komite serta wali murid untuk mencari solusi pembiayaannya. Tantangan yang ketiga yaitu perkembangan zaman yang membentuk perilaku negatif peserta didik. Solusinya yaitu menerapkan nilai-nilai religius dalam membentuk karakter murid, yaitu dengan program-program religi seperti Jumat Kolbu atau sholat duha, membaca Asmaul Husna, pengajian rutin, sholawat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu aksi nyata yang dapat dilakukan di sekolah. Yang pertama, tahapan aksi nyata. Komunikasikan dengan kepala sekolah, rekan guru, dan komite untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu meminta izin. Meminta izin ini hal yang sangat penting, terutama kepada atasan, yaitu kepala sekolah dan pihak-pihak terkait. Selanjutnya yaitu menyusun program. Menyusun program untuk pelaksanaan P5 di sekolah dalam rapat dinas sekolah. Dan selanjutnya yaitu koordinasi. Berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu kepala sekolah, komite, dan masyarakat atau wali murid. Selanjutnya yaitu tentang rencana pelaksanaan. Nah, rencana pelaksanaan P5 di sekolah. Yang pertama bisa dilakukan atau pelaksanaan lomba antar kelas. Yang kedua yaitu bisa menampilkan tarian atau pertunjukan kesenian rampak bedug di sekolah sehingga peserta didik dapat mengetahui lebih jauh atau lebih dalam tentang kesenian rampak bedug. Demikian pemaparan tentang integrasi konteks sosio-kultural dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.